kita harus turut serta melestarikan budaya dan kesatuan Republik Indonesia. Kita semua harus selalu melestarikan budaya dan kesatuan Republik Indonesia. Kesan-kesannya nih setelah datang di museum dulu. Oke, kalau dari saya sendiri sebenarnya perkenalkan nama saya Sirin. Untuk kesan-kesan setelah datang ke Museum Telu itu pertama karena saya kebetulan cukup tertarik sama museum, dan juga setelah masuk ke sini itu ternyata banyak hal yang menarik dan perlu kita ketahui, terutama sebagai seorang Gen Z ya, yang sekarang tuh rasanya masih banyak hal di zaman dulu, terutama dari leluhur-leluhur kita yang tidak kita ketahui. Jadi ayo datang ke museum teman-teman. Jadi karena di museum itu banyak sekali hal yang tidak kita ketahui dan harus kita ketahui, karena itu juga salah satu bentuk kita cara melestarikan budaya dan peradaban dari negara kita tercinta. Seperti itu sih. Bagus. Oke, perkenalkan saya El. Datang ke sini bersama Mbak Sirin. Jadi sebenarnya ke sini tuh niatnya awalnya refreshing aja ya, Mbak, ya? Karena kan weekend gitu ya. Jadi kesimpulannya begini, ternyata refreshing itu kan kita nggak mesti harus berhambur-hambur uang gitu, nggak harus yang mahal-mahal. Apalagi kan mungkin ala Gen Z gitu ya, 3F, food, fashion, apa sih? Food, fashion sama lupa. Food, fashion, fun gitu ya. Ternyata kita tuh kayak mengunjungi pameran gitu itu kan, selain refreshing kan tentunya kita bisa dapat ilmu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember Media Nasional Sinopsis Towadi, Sekber Wartawan Indonesia Kabupaten Jember. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2025, Lukman Republik ada di Jalan Raden Pancah nomor 3, Perumahan Perum Puri Nirwana. Tepatnya ada di Museum Telu. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Museum Telu, yuk kita simak wawancara khusus Lukman Republik bersama pimpinan Museum Telu, Ibu Pri Wahyu Artanti MPD berikut ini. Bambu-bambu ini merupakan sebuah filosofi dari teori ledakan Big Bang, ya, ledakan dahsyat The Big Bang dan lahirnya jagat raya. Ini digambarkan di ini, bambu-bambu ini. Nah ini, saudara-saudara. Nah, secara teori segalanya dimulai dari kemampuan total, tanpa ruang, waktu atau cahaya. Lalu di satu ketika terjadi Big Bang, sebuah ledakan yang maha dahsyat, di mana desakan energi meledak, kemudian menyebar dalam hitungan detik. Dari ledakan ini, ruang dan waktu terbentuk, materi dasar tercipta, bergerak cepat ke segala arah. Dalam panas yang tak terbayangkan, partikel pertama mulai terbentuk, menyatu menjadi atom-atom sederhana. Seiring partikel itu berkumpul, menciptakan awan-awan gas besar yang akhirnya akan melahirkan bintang dan galaksi gugusan cahaya. Pertama menembus kegelapan, dan dari ledakan awal yang kacau terciptalah struktur alam semesta yang mulai teratur. Kejadian ini disebut inflasi. Dan ini gambarannya. Inflasi adalah teori dalam kosmologi yang menyatakan bahwa alam semesta mengatakan ekspansi yang sangat cepat dan eksponensial sesaat setelah Big Bang. Periode inflasi ini berlangsung sangat singkat namun sangat penting karena mengakibatkan alam semesta yang awalnya sangat kecil mengembang ke ukuran yang jauh lebih besar. Inflasi ini menjelaskan mengapa alam semesta tampak seragam dalam skala besar meskipun dihasilkan dari kejadian eksplosif.
Sedangkan fluktuasi kuantum adalah variasi energi yang sangat kecil, namun terjadi secara acak dalam skala kuantum sangat kecil. Selama periode inflasi, fluktuasi kuantum ini terbawa dan tergang oleh ekspansi alam semesta. Akibatnya, fluktuasi kuantum kecil membentuk perbedaan kepadatan di alam semesta awal, yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya struktur besar seperti galaksi dan gugusan galaksi yang banyak digambarkan sekarang. Secara sederhana, inflasi memperbesar alam semesta secara drastis, sementara fluktuasi kuantum menyediakan benih yang menjadi dasar bagi terbentuknya struktur alam semesta di kemudian. Begitulah perjalanan kosmik kita, dimulai dari sebuah ledakan besar hingga terbentuknya jagat raya yang terus berkembang, membentuk segala sesuatu yang kita lihat dan kita kenal hari ini. Berdasarkan perkembangan manusia mulai kecil sampai besar bahwa pada akhirnya meninggalkan dunia sama dengan yang itu. Jadi mulai dari remaja, jadi berdasarkan tentang perkembangan permusikan sampai telah kalau tulisan yang ada di situ itu semuanya maknanya adalah dibaca sebagai museum. Oh, ini syarat ya, Bu? Ya, ada bahasa isyarat, ada konsep, nanti semua artinya museum. Sama dengan yang di depan untuk spot foto itu juga entah itu angka, entah tulisan, semuanya adalah ini kipas ini dari Cina yang pertama ini menggambarkan kekaisaran yang telah dimiliki Cina. Jadi depan sama belakang gambarnya beda. Oh, tadi itu terus kan perapatan kan Kaliurang kan? Ini pasti ada yang buat tidak terus kali tidak kali tidak. Masyarakat tekanan. Gak tahu taunya tapi yang koin. Ayah sempat nyimpan Dulu ini mahal ya Pak, besar ya Pak nominalnya. Soalnya dulu belum ada ini. 50 dulu nggak ada. Ini tempat lilin Bu. Ya sama-sama dari Kuningan, tapi beda fungsi dan beda zaman. Kalau yang misalnya tadi Kuningan kan yang di Kuningan satu, Kuningannya kan tempat untuk kita yang kedua untuk tempat makan lilin. Karena belum ada lilin, makanya penerangannya kan pakai lampu minyak atau pakai kalau sekarang ini sudah ada lilin, jadi ini tempat lilin. Bahannya juga Kuningan, Ini asli Jerman ya Bu? ya itu kristal dan Kuningan tempat. Kalau itu tadinya juga itu dulu itu tidak berarti. Iya. Berarti mewah-mewah ya Bu? Itu tadi itu juga ya. Nah ini kan untuk minum teh. Nah kalau kita minum teh ini ya apa ya? Es tehnya aja segini ya Bu ya? Satu cangkir Cina mungkin bisa 10 orang Cina. Jadi ini Cina, yang ini untuk minum sake dari Jepang. Oh ya, Jepangnya. Bakwan, Stabilitas dan keabadian. Karena di Jepang tidak tidak makanya Mbak tahu damame kan ya? Dari damame itu kalau di Jepang katanya kalau disajikan itu satu mangkok satu lepek itu paling banyak 5. Kalau kita enggak ada satu piring gitu. Iya. Jadi orang sana tuh selalu menikmati ya Bu? Jadi yang ini tempat kaos.
Cewek. Kok cewek? Iya, kalau ini kalau orang Jawa Timur semua pada tahu itu. Kalau untuk bertahan juga, tiga-tiganya untuk mempertahankan diri. Oh, ini bumerang ya, Bu ya? Bukan, ini tujuh. Oh, tuh. Ya. Kalau ini kelambi dari Minangkabau, ini kata ya, kata itu dari Jepang. Itu ini, Bu. Nggak pernah Jepang. Tapi ada Iya. tulisannya Chinese. Iya. Ya, biasa digunakan jarang. Oh, pakai yang kecil ini, Bu. Ya, soalnya kan biasanya kan ini sama ya, bisa mempertahankan diri. Tapi kalau orang Jepang itu kan kehormatannya benar-benar dijaga dan luar biasa, daripada ini kan lebih baik bunuh diri. Nah, kalau ini biasanya ini biasa dipakai. Walaupun kecil-kecil gitu tapi mematikan gitu ya. Karena ya kalau satu itu dari mana ya? Kasar ya. Kasar itu kasar ya. Oke. Ya. Itu kan tidak besar kan campur itu ya. Kan dalam campur itu digunakan untuk ini apa? Angkatan laut ya. Kayak kalau kayak senjata ada prosesnya. Oke, Pak. Ya nanti situ, nah ada Pak. Mbak Sirin, Mbak L. Mbak L sama Mbak Sir. Oke, Mbak Sir sama Mbak L. Nah di situ itu ada kuningan. Kuningan itu di Indonesia mulai ada tahun 1500. Kerajaan berarti ya, Bu? Ya, kerajaan tahun 1500 sudah ada kuningan. Kalau itu sendiri tahun 1900-an. Ini asli, Bu? Asli. Semua yang ada di sini ini asli semua. Kecuali yang di Storyline 2 itu ada replika kapal. Semuanya asli. Termasuk ini juga berarti? Termasuk ini asli. Dan Ini kecil. adalah ukir ya, seni ukir dari Bali. Ini adalah melambangkan kekuatan, melambangkan kerjasama, kerja keras dari kita untuk membuat satu kesempatan. Ya, kita nggak boleh mager ini. Kayak gajah. Ini nih, Bu. Nah, ini dari Pakistan. Asli Pakistan, Bu? Asli Pakistan. Oh, 1900. Ini asli Pakistan. Ini juga dari Cina. Ini juga dari Cina. Asli langsung dari sana. Ini langsung bawa dari sana. Oh, berarti termasuk antik ya, Bu ya? Ya, kamu punya musim dulu deh. Tadi dijelaskan Ibunya. Ya, sekarang Itu tiga yang meyakini manusia itu ada tiga hal itu loh, Pak. Cipta, rasa, karsa. Ya, bangun karsa ya, Pak ya. Kan harus dilakukan ya. Amin, Bu. Ya, Storyline 1 lukisan tentang mulai munculnya alam semesta itu yang di atas. Munculnya alam semesta, kemudian mulai ada binatang purba, manusia purba, mulai ada yang mengawali dari munculnya peradaban manusia. Jadi nanti contoh dari bagi-bagian. Ya, berarti ini Usianya sudah 225. oh, hebat, nambah. Setelah kita. Sekarang 2025 sudah seperempat ya. Kayak gini nih ditemukan di mana, Bu? Ini ya ada Pak. Kalau ini ya Pak, ini sudah ada di rumah saya, mulai moyang saya. Dan saya sendiri tidak ketemu siapa moyang saya, dan saya belum pernah ketemu dan ada ini. Ya tentunya kita harus jaga ya. Karena dulu dari moyang saya, ibu saya, nenek saya, ibu saya, dan kita juga harus jaga. Pernah dipakai juga berarti nggak, Bu? Iya dulu, nggak tahu. Ya dulu pernah dipakai. itu penemuan berapa? Supaya jadi keras. Ya benar. Ya.
batu-batuan yang ada di Indonesia. Macam-macamnya gitu ya. Nah, itu antara lain macam-macamnya masih banyak lagi batuan masih terkumpul itu. Termasuk ada yang dari magma Gunung Merapi. Jadi dulunya lava gitu di Ya, magma dari perut gunung. mengeras. Jadi bisa ini lukisan piring Ada. dilukis dan ini ada satu. Lukis. Makanya hanya satu itu yang banyak. Lukisnya hanya membuat satu yang warna. Oh Bu, Ibu kenal pelukisnya? Enggak. Kenapa? Ibu kenal pelukisnya? Ya. Sudah 30 lupa. Oh iya iya. Mungkin 100 tahun ya Mbak. Dari Belanda Bu, asli Ya, Belanda. dari kita. Sekarang sudah mulai yang berhadapan sudah dipakai. Kita dulu nenek-nenek yang tua, terus serikanya juga ini ada serika besi dan serika juga. Oh yang ini ya Bu yang buatan Nah, tangannya. yang ini replika, ini adalah kapal yang pernah berlayar di Indonesia. Ini dari French Jerman, ini dari Cina, itu Makassar. Ini semuanya yang pernah berlayar di luar. Ini jam pasir ya Bu? Yang pasir, Berhenti. Turun ternyata dikit-dikit. pasir. Ini dulu untuk kantor Pak kalau keterbatasan Pak tulis karena kan di Eropa kan sudah mulai ada peningkatan kalau tulis di kantor penggunaan yang tidak ada di kita kantornya bukan dengan mata uang. Pada saat modelnya berlayar. Oh terus makanya ada matematika ini. Nah, itu nih coba. Jadi tiga itu adalah elemen sakral, di mana dia dalam perkembangan. Jadi harmoni ya, satu harmoni dalam perkembangan kebudayaan itu merupakan asas. Nah ini harus memiliki hidup manusia, kebudayaan, pengetahuan, bahasa. Jadi nah itu harus muncul juga untuk kecerdasan dan keasahan gitu. Ini adalah tempat untuk telur setengah matang. Oh bukan cangkir gitu ya Bu? Ya, telur setengah matang. Aku dalam Belanda itu sudah kayak gini. Yang ini buatan Indonesia nih ya, benar. Oh cangkir. Iya, kayak Loh, ini beneran dari tahun 1978. Iya, ya. Saya ini tepat di tengah jam apa ya? Iya. Telur setengah matang, ini harus itu kupas atasnya harus disenter. Oh iya. Ini adalah undangan pos kalau pos dari tahun 1900-an. Shelter, ya shelter. Dulu kantor pos pakai ini dibayar ya? Iya, Kantor pos kantor pos tahun 1900-an. 900-an ya. Timbangan kantor pos. Moyang. Nah, Bagian atasnya apa gede? Gede deh. Ya ini Ya, ya. ayo. Itu ya kayak kerangka. Nggak tahu Bu, ini kayak geometri gitu. geometri, ruang dimensi tiga. Nah, itu sudah mulai masuknya ilmu pengetahuan. Nah, di situ kan ada mulai ilmu pengetahuan, itu malah ilmu pengetahuan sudah masuk juga seni. Nah, ini seni. Itu sudah masuk di saat perkembangan munculnya kebudayaan. Ada listrik, ada lampu, Iya, juga pakai untuk kamar, untuk menghidupkan lampu juga, jadi di bawahnya dikasih tanah. Saya ya. Ada gunung syarif nih, ini untuk menentukan arah. Syarif. Waktu salat muslim. Seni, ilmu pengetahuan berhadapan dengan masa depan. Ayo, berdiri muslim. Ayo, berdiri muslim terus. Kita harus turut serta melestarikan budaya dan kesatuan Republik Indonesia. Kita semua harus selalu melestarikan budaya dan kesatuan Republik Indonesia. Kesan-kesannya itu setelah datang di museum dulu
Oke, kalau dari saya sendiri sebenarnya perkenalkan nama saya Sirin. Untuk kesan-kesan setelah datang ke Museum Telu itu pertama karena saya kebetulan cukup tertarik sama museum, dan juga setelah masuk ke sini itu ternyata banyak hal yang menarik dan perlu kita ketahui, terutama sebagai seorang Gen Z ya, yang sekarang tuh rasanya masih banyak hal di zaman dulu, terutama dari leluhur-leluhur kita yang tidak kita ketahui. Jadi ayo datang ke museum teman-teman. Jadi karena di museum itu banyak sekali hal yang tidak kita ketahui dan harus kita ketahui, karena itu juga salah satu bentuk kita cara melestarikan budaya dan peradaban dari negara kita tercinta. Seperti itu sih. Bagus. Oke, perkenalkan saya El. Datang ke sini bersama Mbak Sirin. Jadi sebenarnya kesini tuh niatnya awalnya refreshing aja ya, Mbak, ya, karena kan weekend gitu ya. Jadi kesimpulannya begini, ternyata refreshing itu kan kita nggak mesti harus berhambur-hambur uang gitu, nggak harus yang mahal-mahal. Apalagi kan mungkin ala Gen Z gitu ya, 3F, food, fashion, apa sih? Food fashion sama lupa. Food fashion fun gitu ya. Ternyata kita tuh kayak mengunjungi pameran gitu itu kan, selain refreshing kan tentunya kita bisa dapat ilmu baru gitu, menambah istilahnya kayak wawasan gitu. Terus walaupun saya juga agak yang terlalu pintar seni ya Pak ya, tapi ternyata melihat seni warna-warni itu tuh seketika tuh menyinari kepala gitu Pak, apa ya istilahnya ya, menimbulkan banyak inspirasi gitu Pak, kayak gitu. Jadi untuk refreshing, untuk hiburan kita tuh tidak perlu mengeluarkan harga yang mahal Pak. Justru untuk mengunjungi pameran, mengunjungi museum gitu itu bisa meningkatkan kesenangan. Apalagi jangan lupa ke museum Telu, iya, yang betul. Saya kira Telu itu apa Pak? Apa Telu itu ya? Oh ternyata panjang sekali Pak. Ya, jadi filosofinya panjang sekali. Jadi langsung ke sini aja Pak. Sama dengan aku tadi masuk ke sini, tulisannya kok macam-macam apa gitu ya. Ternyata dijelaskan, ternyata itu tulisan 3 dari 197 bahasa yang ada di dunia. Dan itu Oh ya itu ya. kita tambah itu ya. Iya benar. Ya. Betul sekali. Terima kasih. Dari sekolah mana pendidikannya? Dari SMA Muhammadiyah 3 Jember. Betul. Betul, L gitu Pak. L 3. Dengan nama Del. Oh iya Pak. Ya, El Hakim. Oh siap Pak. Ini Kalau saya dari Universitas Negeri Malang kebetulan. Nah ya, dan kesini karena mumpung lagi liburan, terus juga butuh apa ya? Ya benar tadi kata El, butuh refreshing, dan akhirnya nemu Museum Telu gitu di Instagram dan kok menarik. Akhirnya kita coba datang ke sini gitu. Ternyata beneran menarik Pak. Yuk kita ajak teman-teman. Yuk. Betul. Museum Telu. Deket Kita banget. ajak teman-teman jadi. Iya, ayo. Nanti saya kabarkan teman-teman saya itu Pak. Ayo. Jangan main game terus gitu. Jangan Pak. lupa datang ke Museum Telu di Mas Trip di Jalan Tidar. Jalan Puri Warna. Pokoknya bangunannya juga nomor Telu gitu ya Bu ya. Betul, 3. Kita nanti akan pakai tari 3 ya. Iya, Betul. Terima kasih. Terima kasih. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.